Teman-teman, mari kita ngobrol peduli. Nah, topik kali ini yang kita akan bahas itu seputar apa sih ideologi, ataupun tentang ngobrol ringan aja tentang apa sih itu ideologi kayak gitu ya. Mungkin kita langsung saja ya untuk membahas ataupun bincang singkat yang ringan aja tentang konsep kita pada hari ini. Oke, menurut Pak Handono sendiri, kalau ideologi itu sendiri, kalau menurut jenengan gimana Pak? Apa yang ada di bayangan sampean? Kalau menurut pribadi saya, ideologi itu adalah sebuah pemikiran, sebuah pikiran yang mengacu pada pembenarannya diri sendiri dan suatu kelompok itu, dan akhirnya mereka itu bisa mempengaruhi dan membuat suatu komunitas itu sendiri, begitu. Jadi suatu pemikiran yang bisa mempengaruhi suatu komunitas ya Pak ya. Kalau aku ya, karena aku backgroundnya di jalanan nih, aku cuma dengar kalau ideologi itu kayak suatu paham yang ada yang bilang itu radikal, ada yang bilang itu paham kelompok kayak gitu ya. Tapi aku pribadi juga nggak ngerti pasti itu arti sebenarnya dari ideologi itu apa. Cuman kok setiap kali kita berbicara tentang ideologi di luar itu mesti ada banyak kasus, banyak pertentangan, perpecahan kayak gitu yang ada di Indonesia ini. Apa gimana Pak Sam itu? Betul. Ideologi itu apa sih sebenarnya Pak? Betul, ini tadi sudah menyebut banyak kasus ya yang menimbulkan konflik seperti penanganan COVID-19 di Indonesia. Tapi beritanya tidak hanya COVID, bisa ada kebangkitan PKI, ada yang PP yang disalahgunakan, konflik-konflik lain muncul. Ya ini memang ideologi yang menimbulkan konflik itu, dan ini menarik. Jadi kita ngomong ideologi ini perlu, karena kita harus tahu, karena itu penyebab konflik. Kalau kita tahu sebabnya, kita bisa selesaikan ini. Pendapat Pak Handono bahwa ideologi adalah pemikiran yang bisa mempengaruhi orang lain untuk membuat kelompok, begitu. Ya, memang ideologi itu pemikiran. Dia punya nilai-nilai, pola-pola pikir yang jadi pedoman untuk mempengaruhi orang sehingga dia punya banyak anggota. Tapi betul juga tadi di jalanan bahwa ideologi. Jadi kayak paham yang penuh dengan kekerasan, konflik kayak gitu. Jadi setiap kali orang ngomong atau berpendapat tentang ideologi mesti jatuhnya pada bentrokan, pada crash atau gesekan. Betul. Jadi kuncinya itu ada bentrokan antar kelompok. Ideologi itu kelompok. Jadi kalau bukan individu, kalau individu ada masalah diselesaikan ke polisi, selesai. Ya. Atau gelut satu kala selesai. Itu kalau individu. Tapi kalau ideologi itu kelompok. Kroyokan gitu Pak ya? Kroyokan, dan ini nggak bisa ya, seperti di Amerika sekarang kacau gara-gara rasis itu ya. Rasis. Betul. Polisi bisa, tidak bisa. Contoh konkretnya gimana Pak? Contoh konkretnya? Konkret ideologi. Konkret ideologi. Sebetulnya ideologi itu ya kelompok itu tadi konkretnya. Kelompok yang memiliki pandangan tadi ya, punya paradigma pandangan yang unik bagi kelompok itu sendiri, yang merupakan ciri khas ya. Ya karena itu biasanya sering kontroversi. Cirinya itu pandangannya pasti kontroversi. Ini yang menyebabkan konflik. Karena mereka memperjuangkan yang kontroversi itu, yang tidak kontroversi nggak diperjuangkan. Seperti budaya itu tidak ada kontroversi, sama-sama sepakat. Kalau ketemu orang, assalamualaikum, ya apa kabari. Itu budaya sopan santun. Tapi kalau ideologi enggak.
Dari ideologi agama juga banyak ya contohnya. Nggak pakai ini, nggak pakai itu, itu kan yang kontroversi ini malah ditekan-tekankan. Nah, itu kelompok. Jadi konkretnya sebetulnya ideologi itu bolo-boloan. Karena apa? Ideologi pasti berkonflik. Karena itu butuh bolo. Nah, bolo-boloan inilah adalah ideologi. Jadi kalau secara konsep ideologi komunisme, materialisme atau kapitalisme itu ideologi mainstream, tidak bahaya itu karena sudah menjadi praktek. Itu sudah menjadi lingkungan. Kalau di Amerika ya kapitalis, kalau di Rusia ya komunis. Sudah jadi lingkungan, sudah tidak kontroversi lagi. Di Cina pun walaupun komunis, dia menjalankan sistem kapitalis supaya ekonominya maju. Jadi ideologi besar ini sudah tidak jadi masalah. Kita tinggal mau pakai atau tidak. Yang jadi masalah adalah kelompok-kelompok kecil ini. Yang belum mapan ini justru yang menimbulkan konflik. Contohnya banyak ya. Contohnya agak itu ya. Ya, sepertinya di Indonesia yang dominan kan ada ideologi berbasis agama, ada ideologi berbasis kebangsaan. Dua-duanya prioritasnya agama, ini kebangsaan, jelas beda prioritas. Karena itu selalu berkonflik. Cuma untungnya ya kita ada yang berbasis agama plus nasionalisme. Sehingga yang ada kelompok yang mempertahankan sejajar ini nasionalisme dan agama, maka yang nasionalis dia akur dengan sini, sehingga Indonesia bisa bersatu sampai saat ini. Tapi konflik itu tetap jalan. Dan kira-kira solusi yang tepat itu gimana Pak? Solusi yang tepat untuk mengatasi ideologi dari beberapa kelompok itu supaya bisa sepaham gitu, supaya bisa mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar. Nah, itu gimana? Itu ideologi pasti tidak pernah sepaham, selalu kontroversi. Tapi betul juga, makanya Pancasila ini diharapkan sebagai ideologi yang memayungi kehidupan berbangsa supaya yang ini tidak konflik. Contohnya kehadiran kelompok yang tadi saya sebutkan bahwa basis ideologinya adalah nasionalisme dan agama. Dia ini yang mempertahankan, ini yang agama yang terlalu ke sana dia ikat, bisa rukun. Podo ngerti agama ya. Si nasionalisme ini bisa rukun. Nah, posisinya ini sebagai apa? Interface atau adaptor ya. Supaya ini paham ini, supaya ini paham ini ya. Kayak katalisator ataupun bridge. Betul, bridge ya. Pancasila itu gitu, ya. Maunya begitu tapi masih ruwet ya. Tapi yang penting ideologi itu bolo-boloan tapi punya basisnya apa, dasarnya ada. Yang patut kita pahami adalah kalau di Indonesia itu ada basis agama, ada basis nasional, basis etnis ada, tapi sifatnya lokal. Ke nasional tidak terlalu berbahaya. Beda kalau di Amerika itu hitam dan putih nasional ini. Kalau Madura sama Jawa ya cuma di sini saja. Ada ideologi Madura berbasis etnis ada. Ada ideologi berbasis gender. Makanya ada yang memanfaatkan pada pemilu seperti emak-emak. Itu kan ideologi feminisme. Yang mau merangkul kelompok wanita yang mau dimanfaatkan untuk mendukung kelompoknya. Jadi ada ideologi feminisme, cuma di Indonesia tidak terlalu berbahaya. Untungnya sudah ada Kartini dulu. Jadi inilah wanita, perjuangan untuk emansipasi wanita. Nggak jadi ideologi, jadi emansipasi aja. Iya. Dan ada ideologi yang berbasis profesi. Ya, seperti kesehatan, kebenaran itu semua dihitung dari kesehatan. Ada yang berbasis profesi sebagai politikus. Ya sudah, kalau tidak punya kekuasaan itu ya sudah salah.
Orang politik itu harus dapat kue kuasa. Kalau enggak ya salah itu baik atau buruk. Jadi ada porsinya gitu Pak ya, ada Betul. pembagian porsi di Betul. Dulu ketika ketika pemilihan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan dulu pernah mencetuskan Cina itu Cina gitu. Nah. Apa itu masuk ideologi juga itu? Betul. Jadi dia berusaha menggesekkan ideologi yang berbasis ras. Makanya ada asing dan asing. Asing maksudnya pada Cina. Asing itu selain Cina, bisa Arab, bisa Amerika, bisa bule. Jadi politik berusaha membenturkan ideologi supaya terjadi konflik. Kalau misalkan ada contoh lagi misalkan Arab itu diidentikan dengan kekerasan, Arab itu Islam itu dengan Arab, itu apa juga termasuk ideologi? Iya, ini ada dua. Kalau kita sudah nyebut Arab itu rasis. Jadi kalau sudah Arab itu kita sudah rasis. Kita sudah membeda-bedakan ras. Artinya kalau Anda ngomong Arab ini anti Arab jenenge. Nah, ini namanya praktek rasis. Omongan semacam ini namanya praktek rasis. Arab, iya apa? Asing. Ya itu rasis. Semua permainan ideologi. Kenapa dalam politik itu dibentur-benturkan tanpa ideologi itu? Makanya harus kita kenali ideologi itu basisnya tadi gender, profesi, ras, etnis juga bisa, kelas sosial. Makanya ada pribumi non pribumi ini kesannya seperti orang asli dan bukan orang asli ya. Tapi ini sebetulnya kalau di Indonesia itu lebih ke kelas sosial. Biasanya pribumi itu jadi kuli, non pribumi itu jadi jeragan. Sebetulnya ini ideologi kelas. Makanya orang ngomong pribumi, non pribumi ada dua target itu, membenturkan ideologi rasis dan membenturkan ideologi kelas sosial. Jadi ada kelas majikan dan kelas ini ditabrak-tabrakkan ini. Lah rakyat yang nggak ngerti katut terus, akhirnya nggak perlu geger ikut geger. Jadi kalau kita paham, arahnya ini bias ras ini. Nah, bias itu terpengaruh oleh rasnya. Nah, kadang masyarakat awam itu, makanya jangan kaget sekarang kalau ada orang PKI itu menyudutkan kelompok merah yang dulu ada kelompok merah yang tidak mengakui agama, yaitu PKI. Memang dia sudah lepas dari Pancasila, konsensus nasional. Yang putih juga begitu. Yang putih juga begitu. Yang kali-kali ini HTI dibubarkan karena nggak mau Pancasila, agama tapi nggak mau Pancasila, ya dilarang. Nasionalis nggak mau Pancasila, PKI dilarang. Nah, kebetulan ada kelompok atau ideologi yang memegang dua-duanya setara. Jadi ki wong agama ngerti, tapi yo nasionalis. Siapa itu Pak? Ya contohnya NU. Nanti NU penengah gitu Pak ya. Iya, dia mengambil posisi ya katanya seperti COVID-19 itu. Katanya bisa mengikat air sama mengikat lemak. Sehingga dia tarik menarik. Lain NU itu bisa mengikat kelompok agama. Dia sendiri orang agama tahu dia dekat. Dia juga nasional, kena nasionalis itu. Dan menurut saya justru NU itu yang menjahit kelompok putih dan kelompok merah. NU ada di tengah-tengah di sini. Mantap lah sudah. Nah, itu. Saya itu pernah menemui Pak. Ini apa ya? Ketika di masyarakat itu, saya itu melihat ada orang itu berjubah atau mungkin fanatik dengan agama, dengan syariat Islamnya misalkan. Betul. Itu kadang dicap. Dulu waktu ada wacana ISIS ya. Iya. Ini kok dikirnya lama, ini kok ini kelihatannya kok ISIS ini ISIS.
langsung dituding seperti itu pandangan seperti itu bisa memecah atau gimana Pak? Pikiran seperti itu harusnya gimana orang macam dasarnya ya belum tentu kuat seperti itu. Saya kira Mas Yofi benar ya. Asal dia hanya melabeli orang aja. Labeling ya. Itu strategi labeling, memojokkan seseorang. Kita boleh pakai jilbab apa jubah, itu tidak apa-apa. Gitu ya. Mau pakai belangkon ya tidak apa-apa. Budaya gitu ya. Iya. Itu kan dia ingin, kalau saya melihatnya itu hanya fashion aja. Jadi model pakaian, cuma pakaian agak ke arah-arahan Arab look gitu ya. Ada yang kelihatan seperti Arab gitu ya. Padahal bukan Arab sesungguhnya. Bukan Arab, cuma menurut saya itu model aja. Jadi kayak style aja. Style gitu. aja. Gaya aja. Style aja. Berarti sama kayak, mohon maaf, penggunaan jilbab juga kayak gitu kan untuk saat ini kayaknya lebih ke arah style Pak ya, bukan ke arah agama Islam itu sendiri sebenarnya. Iya, dua-duanya. Jadi itu yang tahu individu ya. Iya. Ada yang memakai itu hanya untuk style aja. Ada yang memakai karena kesadaran ajaran agamanya. Dan kita tidak tahu, jadi nggak bisa nuduh-nuduh. Iya betul. Biarin aja, mau fashion, mau real untuk ibadah ya. Ya urusannya Pak ya. Kalau nanti tanggungan dia sendiri. Tanggung jawabnya beda. Yang penting tidak membahayakan. Yang penting ideologi. Yang penting tidak ada kelompok yang melabeli kelompok lain yang menimbulkan konflik. Ya ideologi itu kan bahayanya di pelabelan. Labeling gitu ya. Ya, seperti itu. Kita tidak bisa langsung ada orang PKI. Nggak bisa. Sehingga menimbulkan fitnah-fitnah yang luar biasa itu ya. Betul. Jadi nanti bergerak ini suka berlaku memfitnah itu PKI. Yang fitnah itu tidak hanya PKI loh. Kalau dari data-data di koran mana yang hoax itu tidak semuanya dari PKI. Dari kelompok manapun bisa buat fitnah. Jadi bagaimana tidak bias ideologi itu yang penting. Jangan sampai keluarga kita pecah gara-gara ideologi. Yang satu nyantri, yang satu lebih ke perjuangan etnis. Ayo ngeruput kopi dulu. Pak, ya, sambil kopinya Pak. Jadi singkatnya intinya bolo-boloan. Pemahaman bolo berarti ya. Jadi paling gampang dipahami adalah ideologi itu kayak pemahaman tentang gimana saya punya bolo banyak gitu Pak. Iya. Karena apa? Karena tujuan ideologi, syahwat ideologi itu nanti adalah sumber daya. Nek kene duwe bolo akeh, ndelok duwe iki rada gampang. Kok main oleh tarian ngono dihitung kepala oleh akeh. Wih, ada jatah masing-masing. Iya. Panitianya tambah makin besar anggotanya, panitianya ya sumbernya ya lebih besar gitu. Tapi kayaknya di Indonesia kayaknya subur banget kayak yang namanya gesekan konflik seperti itu ya. Apalagi tentang bermuatan agama, bermuatan politis, bermuatan ras pada saat ini. Apalagi kalau diangkat masalah agama itu sangat sensitif banget gitu. Iya, iso bacok-bacokan masalah agama itu. Persentuhan tentang pakaian aja soal agama. Betul. Jadi masalah. Apalagi berani itu penistaan ya. Padahal dasarnya belum tentu yang menuduh itu ngerti benar atau paham sekali tentang apa yang dituduhkan seperti itu ya. Bukan tahu dasarnya lah ini. Iya. Ya, asal ngomong. Tidak ada fakta, tidak ada data, angker ngomong. Ini adalah ISIS. Ini adalah aliran cekak cingkrang. Iya. Belum tentu kan.
belum tentu. Ya. Tapi mungkin ada motivasi lain Pak ya, kalau orang-orang menyudutkan seseorang atau mematikan karakter seseorang, ini ada motivasi lain di balik itu. Ya pasti. Itulah sahabat ideologi. Okay. Jadi kelompok ideologi itu selalu kenapa ingin memperbesar diri dan selalu mengolokkan kelompok lain dulu, karena dia ingin memframe, jadi membingkai bahwa kelompok itu jauh lebih baik dari kelompok lain, karena nanti biar anggotanya bertambah. Nah kalau saya kalah dengan grup lain, nanti anggotaku kurang, ya kurang juga hasilnya. Jadi ideologi itu target terakhir adalah menguasai resource, sumber daya, kenikmatan sumber daya. Jadi setiap ideologi ujung-ujungnya nanti untuk menguasai sumber daya. Jadi kalau menjelekkan orang lain itu supaya gak kebagian banyak-banyak dia. Kalau dikuasain sendiri gitu, kalau anggota saya besar, saya menjadi kelompok dominan, dan kelompok dominan itu bahaya. Kelompok ini kelompok dominan terhadap kelompok yang minoritas cenderung ada dua, dia dibully sekalian supaya barangnya nanti kekuasaan saya lebih besar, atau diakali. Dan kelompok yang dominan itu karena punya posisi banyak, ya bisa manipulasi tentang posisi, tentang aturan. Hal-hal yang tidak adil ini akan dipertahankan supaya semakin membesar, semakin nikmat kita. Yang si minoritas begitu, selalu berusaha untuk menolak dominasi itu, dan itu ciri ideologi. Hanya ya pada titik ekstrim konflik itu kita anggota itu kalau bisa sadar tentang ideologi itu apa, ya nggak sampai jibaku lah. Ada orang karena ideologi berani mati. Apa benar seperti itu? Itu kan masih bias. Itu ajaran-ajaran yang belum pernah dikritisi oleh anggotanya sendiri. Jadi kelompok dominan ini ada dua, dia manipulasi atau dia sekalian dibully. Sekarang kelompok Muhammadiyah macam-macam, tak bully. Atau bisa kalau nawaran ini aturan undang-undangnya, kita kan kelompok terbesar, buatlah undang-undang yang kira-kira menguntungkan kita. Jadi undang-undang bisa dibuat untuk undang-undang bisa dikontrol seperti itu kalau punya kelompok besar. Bisa, kalau anggota saya besar di sana kan pengaruhnya besar. Makanya sekelompok saya duduk di DPR pusat semua. Ya undang-undang ya harus menguntungkan kelompok kita. Ya apakah itu terang-terangan atau dibuat halus, tapi nanti akhirnya yang menguntungkan kita perkeras, yang merugikan kita perlemah. Bisa. Ada nggak tips untuk menetralisir adanya ideologi? Iya, betulnya kita ngomong gini ini supaya kita jangan sampai terikat buta oleh ideologi, karena ideologi banyak. Jadi Pak Handono, Mas Silvi punya banyak ideologi. Cuma jangan sampai single ideologi jadi prioritas. Oh, bisa orang ngebom itu berani bunuh diri karena satu. Sampai ini punya dua ideologi, kayak sampai orang Islam punya ideologi berbasis Islam. Mau sampai Muhammadiyah, mau sampai NU, ideologi satu. Sampai sebagai orang bisnis, yang sampai punya ideologi profesi. Oh ini melanggar agama kiri ibarat, tapi aku lah ya untung si Ani. Terus bapak dhisik wis kan iso ngono. Jadi ada motif ekonomi di sini. Iya. Tapi kayaknya motif ekonomi jadi nomor 1 kalau di Indonesia itu untuk zaman sekarang. Kayaknya seperti itu. Karena ideologi sendiri motifnya juga ujung-ujungnya di sana. Ekonomi, ujungnya duit Pak ya. Ujungnya di sana. Bahkan masih dalam pandemi gini aja pasti
ujung-ujungnya ke arah duit itu sendiri. Iya, betul. Bukan malah gimana caranya menyelesaikan pandemi ini, Betul. bagaimana kita bareng-bareng memutus rantai virus ini tadi. Kayak gitu Betul. ya. Kalau semua sama putus rantai selesai kan? Betul. Tapi yang terjadi di seluruh dunia, di Amerika sendiri, di Indonesia sendiri, lockdown jangan dulu, buka lagi kan? Yang satu politik mikir ekonomi, karena kalau ekonomi ambruk maka kekuasaannya ambruk. Betul. Yang kesehatan yang ngono. Ini tugas kami nih, kami Betul. harus sukses. Ya mereka pun juga tidak dapat untung dari sana juga. Betul. Ada motivasi tersendiri. Ada, selalu ada. Yang namanya resource itu. Nah, yang jadi masalah kan untuk kaum minoritas ini loh, yang istilahnya kurang, mohon maaf, kurang mengerti atau begitu paham tentang caturnya politik, caturnya ekonomi di nasional kayak gitu kan. Yang orang-orang banyak omongan sekarang itu kan, kalau saya di lockdown saya makan apa? Nah, itu kan hubungan sama ekonomi lagi di situ. Betul. Sebetulnya Pancasila itu gotong royong. Betul. Jadi sebetulnya dalam skut kecil, selama kita masih mau gotong royong, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita berkelompok-kelompok pasti bermasalah.